Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Shadaqallahul azim. Berlindung kita kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Dan jangan kamu sembunyikan kebenaran itu padahal kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Baqarah ayat 42 dan 43. Kaum muslimin sidang jamaah salat asar Masjid Taqwa Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat yang kita hormati. Alhamdulillah, mari kita mensyukuri segala nikmat yang dicurahkan Allah kepada kita. Selawat dan salam pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada tausiah menjelang iqamah salat asar dikumandangkan, pada sore ini kita ambil rujukan yaitu surat Al-Baqarah ayat 42 dan 43. Ini juga kita kaitkan sehubungan dengan adanya sebuah peristiwa yang sangat merugikan umat Islam di Sumatera Barat, yaitu kasus yang baru saja terjadi di Padang Sarai. Ini selaku umat Islam perlu kita sikapi secara arif dan bijaksana, secara objektif. Nah, pada ayat yang kita bacakan tadi beserta artinya bahwa agama Islam, Al-Quran melarang kita untuk mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Dan jangan kita mensembunyikan kebenaran itu, padahal kita tahu bahwa ini adalah benar. Nah, sebagai umat Islam, secara hukum atau secara syar'i, kita sudah mengetahui sebenarnya apa-apa yang benar menurut Al-Quran, Sunnah, ijma' para ulama dan juga qiyas beserta dasar hukum Islam lainnya. Tetapi menghadapi situasi perkembangan segala problematika konflik di tengah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara, kita harus sangat super hati-hati, terutama kita di Sumatera Barat, di Minangkabau ini, karena bagaimanapun juga Minangkabau sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat yang diakui filosofinya
Adat basani syarak, syarak basani kitabullah, syarak mengatur adat memakai. Nah, kita di Sumatera Barat ini ada dua suku bangsa dan itu harus saling kita hormati. Dua suku bangsa itu adalah bangsa Minangkabau dan kemudian bangsa Mentawai. Nah, Minangkabau itu pastilah Islam. Ya, jadi tak ada Minang yang tak Islam atau tak ada Melayu yang tak Islam. Nah, kemudian Minangkabau tentu atau Mentawai, ya tentu masyarakatnya di sana tentu banyak yang non-Islam. Makanya saling kita menghormati. Kalau ada orang mengaku dia Minangkabau, orang Minang, itu pasti Islam. Karena tagline kita, tak Minang kalau tak Islam. Ya, jadi kalau ada di Jakarta atau di mana-mana di penjuru dunia ini melaku orang Minang, karena banyak sekarang ini kita lihat, ya mengaku orang Minang tapi dia tidak Islam, pindah agama atau berperilaku yang tidak Islam. Nah, Sumatera Barat saat ini itu sangat sangat menarik, sangat seksi bagi isu-isu intoleransi dan juga isu-isu moderasi beragama. Nah, makanya umat Islam Sumatera Barat harus hati-hati dan waspada. Nah, khusus berkaitan dengan Padang Sarai, bila kita kaitkan dengan ayat yang kita bacakan tadi, di mana yang benar, di mana yang batil atau yang salah, tentu kita tidak secepat itu menilai apakah umat Islam yang salah atau umat Kristen yang salah. Tetapi orang Minang pastilah berusaha untuk mencari akar persoalannya, latar belakangnya, apa pemicu. Apalagi kita di Minang ini tak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Nah, kemarin di pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat atas pesan dari Buya Ketua MUI Provinsi Sumatera Barat, Buya Gus Rizal Gazahar atau Buya Gus, itu meminta kita membuat atau membentuk semacam tim advokasi tentang kawan-kawan kita yang kemarin ditangkap atau ditahan sebanyak 12 orang. Di hari ini sudah tinggal 5 orang. Nah, tim kita sudah turun ke lapangan sejak mulai kemarin sore sampai jam 9 malam, yang didampingi juga oleh anggota DPD kita, Ustadz Tabuya Jalpatullah atau Jelita Donald. Nah, di situ dapat kita tarik kesimpulan pertemuan itu dengan RT, RW, dan juga dengan pemuda dan masyarakat setempat. Intinya bahwa warga setempat tidak mengetahui keberadaan yang namanya gereja, atau dikatakan di situ rumah doa dan sebagainya. Nah, kalau kita telusuri dari dokumen-dokumen yang ada di Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat, ini memang ada surat yang dimasukkan ke Kanwil ya. Ini surat ini disampaikan pada bulan Desember. Tapi intinya adalah sifatnya itu menyampaikan permohonan laporan tentang keberadaan pos atau gereja di Padang Sarai itu. Dan kemudian pada tanggal 6 Januari 2025, Desember 2024 masuk suratnya dari pendeta Daci itu. Kemudian dijawab oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 6 Januari 2025. Intinya adalah surat tanda lapor. Nah, jadi itu bukan izin, tapi surat tanda lapor bahwa di situ ada gereja. Tetapi masyarakat di situ tidak tahu. Nah, makanya ketika PLN datang itu menanyakan kepada masyarakat, ada surat permohonan dari pihak gereja katanya untuk menambah daya listrik. Nah, masyarakat tidak tahu.
akhirnya dicari, rupanya inilah rumah yang dikatakan rumah doa tadi. Didatangilah berapa orang. Nah, informasi yang kita terima ternyata di situ memang sudah dilakukan tempat semacam ya rumah doa itu dalam bentuk kegiatan ibadah yang jamaahnya itu didatangkan dari luar, bukan jamaah sekitar itu. Nah, jamaah sekitar itu sangat padat penduduk, yaitu umat Islam. Jamaahnya itu didatangkan dari luar, dan juga pendeta itu menjadikan rumah ibadah itu tempat tinggalnya, tapi dia tidak pernah tinggal di situ. Nah, apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari peristiwa ini? Ke depan umat Islam supaya jangan disalahkan, jangan cepat-cepat terpancing emosional. Seandainya umat Islam kemarin tidak melakukan pengerusakan terhadap kaca rumah itu, tidak ada umat Islam yang disudutkan. Nah, berita ini kecil sebenarnya kejadiannya, tapi di framing sedemikian rupa sehingga menjadi berita nasional. Ya, Ma'arif Institute juga mengeluarkan statement dan dikonter oleh Ketua MUI bahwa statement yang dikeluarkan Ma'arif Institute itu tidak benar sama sekali. Dan sampai pula Wapres turun ke Minang gara-gara peristiwa kecil ini. Nah, ini kan sangat merugikan umat Islam Sumatera Barat. Pesan kita kepada kita jamaah semua, Buya berpesan kepada kita, mari kita tingkatkan persatuan kita. Apa yang dikatakan surah Al-Baqarah ayat 43 tadi, mari kita tingkatkan persatuan kita, rukuk bersama-sama dalam bentuk solat ini. Implementasinya adalah meningkatkan persatuan dan persatuan kita. Fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathun qarib, babasirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.